Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang penciptaan sel imun. Nah, sel imun ini kita bisa lihat ya, itu ada slide pertama seperti tulang. Tulang ini menghasilkan bone marrow, menghasilkan B cells. Nah, ini adalah sel darah putih. Nah, sel bone marrow ini, sumsum tulang ini menghasilkan namanya B cells. Nah, lalu sini ya sel darah putih yang berperan dalam penciptaan. Berperan dalam sel imun itu kan sel darah putih ya, bukan sel darah merah gitu. Jadi white blood cells yang berperan terhadap sel imun. Nah, sekarang lihat di sini, ada seluruh tubuh ini ada namanya sistem limpatik yang warna hijau. Ini lalu di dalam sistem limpatik ini ya ada organ-organ yang berfungsi di dalam sistem limpatik tadi, yaitu ada organ limpa dan ada kelenjar timus. Nah, semua part dari sistem limpatik akan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, pendewasaan, dan aktivasi dari sel darah putih gitu. Jadi si sistem limpatik ini dia akan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, pendewasaan, dan aktivasi dari sel darah putih. Karena kita sudah belajar ya, kelenjar timus itu kan berperan di dalam mendewasakan B cells menjadi T cells dan helper T cells gitu. Nah, T cells itu tadi siapa? B cells itu siapa? Gitu. Itu kan sel darah putih gitu ya. Lalu B cells itu dihasilkan oleh ini namanya bone marrow. Bone marrow itu menghasilkan B cells. Lalu B cells didewasakan oleh namanya kelenjar timus yaitu menjadi T cells dan ya organ dan sel darah yang berperan di dalam hal ini adalah sel darah putih. Nah, slide berikutnya kita melihat. Nah, ini seperti chart bagaimana sistem itu bekerja ya. Pertama-tama, nah itu ada invading organism, organisme atau makhluk hidup yang menyerang. Atau ya toksik kimia, segala sesuatu yang bersifat kimia itu adalah asam. Nah, organisme yang menyerang itu juga sifatnya asam bagi tubuh karena musuh. Lalu kimiawi itu bersifat asam. Nah, itu menyebabkan invading organism ini dan chemicals itu menyebabkan kerusakan pada sel. Ya, menyebabkan kerusakan pada sel. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya chemicals yang bersifat mediator yang ada di dalam tubuh itu dilepaskan. Karena ya terjadi terorisme yang di dalam sel datang karena ya organisme-organisme yang bersifat invader, invasif serangannya lalu merupakan musuh, lalu merupakan teroris menyerang. Nah, terbentuklah namanya mediator. Mediator itu dilepaskan, menjembatani untuk mengantisipasi serangan-serangan yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia dan mikroorganisme yang masuk tadi dihalangin gitu ya, dimediasiin supaya tidak langsung menyerang sel. Nah, ketika mediator itu dirilis, nah muncullah apa? Muncullah respon imun. Respon sel imun gitu ya, respon imun sel. Nah, disebut kemotaksis. Respon terhadap yang bersifat kimiawi. Misalnya, masuk nih bahan-bahan kimiawi. Nah, muncullah respon yang disebut kemotaksis gitu. Nah, lalu pembuluh darah melebar, meningkat alirannya meningkat gitu kan. Increase blood flow, terjadilah vasodilatasi. Nah, ketika aliran darah meningkat itu supaya apa? Supaya yang toksik-toksik tadi itu teralirin gitu. Kimia-kimiawi tadi itu teralirin gitu. Lalu ya vasodilatasi kayak melebar gitu ya. Darah itu
meningkat alirannya gitu, meningkat alirannya, lebih cepat harusnya gitu ya. Lalu increase vascular permeability. Nah, permeabilitas dari pembuluh darah juga meningkat. Nah, itu dan tadi pembuluh itu pun merenggang, melebar gitu ya, meningkat permeabilitasannya gitu. Jadi ketika datang musuh gitu ya, terus ya salah satu responnya kayak menyebar gitu ya, menyebar untuk mematikan, untuk memberi gerak mereka lebih luas untuk menghantam musuh tadi gitu kan. Lalu ya suplai limpatik, cairan limpatik meningkat, suplainya meningkat karena cairan limpatik ini kan yang kalau datang alirannya itu kan kayak tentara gitu ya, datang menyerang menyerang antigen, menyerang teroris gitu, langsung datang meningkat suplainya. Kenapa? Karena cairan ini kan nanti menelan, menetralkan, melumpuhkan, lalu menghancurkan gitu. Nah, ini adalah respon-respon ketika ada intruders, ada teroris yang datang ke sel gitu. Respon mereka itu seperti itu. Dan disinilah terciptanya sel imun tadi, penciptaan sel imun tadi seperti itu gitu. Karena ada yang masuk, lalu bahan-bahan yang bersifat asam masuk, entah itu makanan, obat-obatan, suplemen, itu masuk, dairy products gitu ya. Nah, protein tinggi itu masuk, nah itu kan merusak sel. Nah, lalu ya kimia-kimia tubuh ini ya akan meresponin dengan berbeda-beda. Ada yang langsung meresponin terhadap kimia, disebut kemotaksis, ada yang vasodilatasi, aliran darah meningkat gitu ya. Lalu ada yang permeabilitasan pembuluh darah juga meningkat, lalu ya suplai darah juga meningkat. Nah, ketika kita memahami hal ini ya kita tahu bagaimana sistem tubuh kita ini meresponi segala macam ancaman-ancaman yang terjadi. Nah, sehingga nanti tubuh kita pun memberikan respon yang berbeda-beda. Misalnya kita demam. Nah, demam itu adalah mekanisme perlawanan terhadap teroris yang datang gitu. Jadi ketika kita demam itu sebenarnya polisi-polisi yang ada di dalam tubuh kita ini sedang bekerja. Sistem imun itu lagi teraktivasi gitu. Sehingga ya meningkat tuh sel darah putihnya gitu, meningkat gitu kan. Lalu sistem limpatiknya, cairannya juga meningkat, daya serap pembuluh atau permeability itu juga meningkat, daya serap pembuluh darah itu meningkat gitu. Lalu ya alirannya meningkat, lalu ya imun sel respon juga meningkat gitu. Itu ya menimbulkan ya simptom yang bikin kita nggak nyaman, demam gitu. Nah, kalau kayak gitu ya tinggal dinikmati demamnya, jangan buru-buru minum obat paracetamol atau ibuprofen gitu, jangan, karena tentara kita itu lagi melawan musuh gitu, memang nggak nyaman gitu, tapi ya itu adalah bagian perlawanan. Nah, ketika kita langsung ngambil paracetamol atau ibuprofen gitu ya, ya itu menyerang baik terorisnya maupun sel itu sendiri, bapak polisinya gitu. Nah, ketika diserang terorisnya memang kolaps gitu, tapi pak polisi kita juga kolaps gitu, sehingga ketika nanti datang yang lebih berat lagi teroris, nah pak polisi ini udah kekuatannya sudah tidak sama lagi, bahkan lebih lemah karena dia ya diinterupsi. Ketika dia diinterupsi sama yang namanya ibuprofen atau paracetamol itu kan kimiawi kan sifatnya. Nah, tubuh meresponnya dengan cara yang lain, jadi dia melemah gitu. Dikasih dikasih kekuatan yang superficial atau yang artificial atau yang sintetis. Nah, bapak polisinya ya lemah lah gitu kan. Nah, nanti penyakit-penyakit yang lain muncul, serangan-serangan yang lain muncul, dia kayak kekuatannya itu hilang gitu. Nah, atau misalnya ketika tubuh kita meresponi serangan itu, kita muncul bersin. Nah, bersin itu acih gitu. Nah, itu kan karena ada sesuatu yang masuk yang adalah teroris, partikel-partikel kimiawi yang masuk. Nah, tubuh kita merespon dengan bersin yang itu mengeluarkan gitu kan. Nah, itu adalah respon. Lalu ketika datang serangan lain kita merasa batuk. Nah, batuk berarti kan ada sesuatu yang bermasalah gitu kan.
muncullah mukus, lendir. Lendir itu ya akan meningkat gitu ketika kita sakit gitu ya, lendir muncul nggak enak di sini kan, kita ngeluarin lendir. Nah itu kan cairan limpatik transparan gitu ya, cairan limpatik. Nah itu akan meningkat juga. Makanya ketika kita lagi nggak enak badan tapi air liur kita itu kayak banyak tapi asam gitu, nah itu karena ya sistem imun sedang bekerja gitu ya. Jangan buru-buru mengambil yang namanya kimiawi, obat-obatan, karena itu adalah musuh gitu. Itu merusak sel, itu bagian atas tadi ya, invading organism or chemicals. Itu adalah asid. Lalu kita minum suplemen itu kimiawi gitu kan, bersifat kimiawi. Kita minum obat itu bersifat kimiawi. Dan itu merusak sel. Jadi ya nggak selesai-selesai, nanti sakitnya muncul ini lagi, muncul itu lagi gitu. Nah padahal sebenarnya kalau kita tahu, oh kita lagi demam dan flu, ya dinikmati demam dan flu-nya, minumlah ya jeruk tinggi banyak gitu kan, lalu minumlah coconut water karena kan lagi asem gitu kan, lalu antibodi kita lagi terbentuk, lagi menyerang, yang menimbulkan simptom gak nyaman. Ya makanlah buah-buahan untuk mengalkali, untuk nanti bisa menstimulus cairan limpatik lebih banyak lagi, lalu dibuang gitu kan, energi pada sel juga dapat gitu, selnya menjadi powerful, selnya menjadi strong karena dapat energi dari buah-buahan yang dimakan gitu. Nanti ya cold and flu-nya ya paling sehari juga udah sembuh gitu, nggak nyampe sehari, kita istirahat banyak besok udah segar lagi gitu. Tapi kalau minum obat-obatan yang bersifat kimiawi berhari-hari, terus nanti berakhir di rumah sakit seperti itu ya. Jadi kita harus paham bagaimana tubuh bekerja, mekanismenya seperti apa. Nah, di dalam bagian ini kita atau saya memberikan beberapa konklusi ya. Konklusinya itu yang pertama, setiap sel itu memiliki awareness-nya, memiliki kecerdasannya gitu ya. Dia bisa mengantisipasi karena dia mempelajari, mengingat, lalu merekam, lalu ya dia beradaptasi gitu. Dia memiliki awareness gitu. Awareness-nya itu cukup tinggi. Hanya kadang kita mematikan awareness tadi dengan cara habit kita yang sangat toksik, lifestyle kita yang sangat toksik. Jadi awareness-nya hilang. Itu sama seperti kita ya. Tadinya kita sangat aware gitu ya, sangat pedulian gitu. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan toksik dan ada di situasi yang toksik, di kondisi yang toksik, di lingkungan yang toksik, nah lama-lama awareness kita itu hilang gitu, nggak ada lagi gitu. Kita menjadi orang yang tidak peduli, kita menjadi orang yang baal gitu ya, kita menjadi orang yang sulit belajar gitu. Nah kenapa? Karena awareness kita itu udah hilang gitu, atau kita terindoktrinasi sama hal yang salah. Jadi ya ketika ada pengetahuan yang benar kita reject, kita langsung mental block gitu, awareness kita udah hilang. Nah sel itu memiliki awarenessnya sendiri gitu, dia sangat pintar, sangat intelektual gitu. Nah sel itu memiliki aspek intelektual, kecerdasan IQ. Jadi sel itu sangat intelektual ya, sehingga bisa menyadari musuh. Oh ini musuh gitu, dia sangat peka gitu. Lalu menyimpan informasi dalam sel memori, dia menyimpan informasi tentang musuh. Musuh ini seperti ini, seperti itu, seperti ini gitu. Dia mempelajari gelagat musuh gitu. Dia mempelajari mindsetnya musuh gitu. Dia mempelajari cara kerjanya musuh gitu. Karakteristiknya musuh dia mempelajari. Dan itu disimpan dalam sel memorinya dia, memori sel itu. Jadi sel ini sangat intelektual gitu, sangat-sangat intelektual. Jadi ya kalau kita orangnya intelek ya, itu karena sel kita di dalam juga intelek gitu. Kenapa dia bisa intelek? Karena ya kita memberi apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan untuk berpikir, untuk merasa, untuk bekerja, untuk sehat, kita kasih. Itu segala hal yang bersifat alkali, yang meregenerasi dirinya sendiri. Nah ini ada satu
kutipan pendek, autoimmune syndromes are nothing more than the strong eliminating the weak. With this mind, the best course of action is always to strengthen the cell, clean the body of all the chemicals, toxins, push, stored mucus, etc. Nah, jadi kalau mau saya artikan itu seperti ini ya. Sindrom-sindrom autoimun itu sebenarnya nggak ada gitu. Itu tidak lebih dari sel yang kuat itu mengeliminasi yang lemah gitu. Jadi autoimun syndrome itu adalah sel yang kuat mengeliminasi yang lemah. Karena tadi sel tadi kan ketika dia lemah, dia menjadi foreign antigen yang asing, menjadi berbahaya, menjadi musuh, sel menjadi musuh gitu. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya sel yang kuat mengeliminasi sel yang lemah, dihancurkan, dilumpuhkan gitu ya. Nah, dengan pemikiran yang ini harusnya ya tindakan kita itu selalu menguatkan sel gitu. Menguatkan sel. Jadi autoimun itu ada apa enggak? Sebenarnya enggak ada. Itu bahasanya mereka aja bikin, oh dia kena autoimun respon, autoimun sindrom gitu. Selnya mematikan sel itu sendiri gitu. Iya, karena sel yang lemah tadi menjadi toksin, menjadi asing. Seperti saya ilustrasikan ya, di dalam satu keluarga ada saudara kita yang maling gitu. Padahal kan harusnya saudara itu nggak ngambil barang kita, nggak ngambil uang kita gitu, tapi ternyata dia punya daya malingnya tinggi gitu. Jadi nggak bisa lagi membedakan, ya udah lu maling orang luar aja, orang asing yang nggak lu kenal, jangan saudaramu dimalingin. Nah seperti itu. Jadi yang saudaranya tadi kan orang-orang yang sadar nih, punya awareness, lalu kuat dilaporin tuh ke polisi gitu. Nah jadi dengan pemikiran seperti ini, harusnya tindakan kita yang terbaik adalah selalu menguatkan sel. Nah caranya dengan apa? Bersihkan tubuh dari segala bahan kimiawi, bahan toksin, nanah, lalu mukus atau lendir yang disimpan. Jadi kalau kita batuk jangan ditelan lagi, dibuang. Saya sering melihat ya, ada orang itu berdahak batunya ya, ditelan lagi. Ya harusnya dibuang karena itu kan racun yang udah dibersihkan atau digulung sama cairan limpatik dan dibuang, harusnya dibuang, malah dimasukin lagi gitu. Karena mungkin dia nggak punya penampung ludahnya, dahaknya gitu ya, plastik. Lalu mungkin dia di tempat umum, lalu dia telan lagi gitu. Itu udah keliru. Ya awareness-nya udah hilang gitu terhadap sel. Nah seperti itu ya. Jadi ya tugas kita adalah menguatkan sel. Oke, ini bagian dari ini dan kita akan belajar setelah itu sistem kolon.